Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kesini agak berat sepertinya ya pembahasannya. Karena mau nggak mau memang harus saya utarakan pula. Karena agar kita bisa tahu apa sebenarnya penyebab manusia itu sampai sekarang tidak bisa menjadi umatan wahidah, tidak bisa menjadi umat yang satu, bersatu, berantem terus. Karena semuanya berebut pengakuan, saling berkompetisi untuk menunjukkan eksistensinya. Di ayat 40-nya kita lanjutkan, ma ta'buduna min dunihi illa asma samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kamu itu tidak melakukan pengabdian ya, selain daripada Allah, kecuali hanya dengan asma-asma yang kalian buat sendiri ya, dan bersama nenek moyangmu ya. Padahal tidak ada keterangan sedikit pun tentang itu. Ini hukmu ila illallah, sesungguhnya kebijakan tentang itu hanya kepunyaan Allah. Amara Allah ta'budu illa iyyahu dzalika dinul qayyim walakin aksarana la ya'lamun. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain daripada Allah. Itulah dinul qayyim ya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Gitu. Kalau kita ini saudara masih kelanjutan dari area yang tadi ya, masih kelanjutan. Manusia harusnya mengilmui sejak awal tata aturan yang telah dibuat Allah sebagai Al-Khaliq. Tata aturan Allah yang konsisten ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi asma yang salah. Sudah kita terangkan, asma itu adalah status, predikat, dan identitas. Gitu. Secara primordial hampir seluruh agama mengasmakan Allah itu dalam konsep penyembahan yang mereka lakukan. Allah itu seakan-akan sosok yang menakutkan. Tuhan itu adalah sosok yang menakutkan, sehingga Tuhan itu harus disembah, harus dipuja, harus lainnya, yang kalau kita tidak melakukan itu, Tuhan akan murka, akan marah, akan menghancurkan semesta ini.
Dari mana paradigma itu bisa muncul? Ya karena dari awal kita tidak mengilmui din Allah, tidak ma'rifatullah. Nah itu asma yang salah. Itu hanya antum wa abaukum sama itu yang dibikin sendiri. Manusia memang hobi menciptakan Tuhan. Ya. Manusia memang sangat hobi menciptakan Tuhannya sendiri. Ketika terjadi bencana, oh Tuhan lagi marah. Ketika hidup kita penuh kesialan, oh kita sedang terlaknat oleh Tuhan. Ketika hidup kita sedang menderita, oh Tuhan itu tidak sayang sama dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah paradigma, sebuah asumsi yang muncul dari pikiran kita sendiri, dan itu secara turun-temurun seperti itu. Kalau ditanya, kenapa kalian melakukan ibadah? Ya karena takut. Pasti semua karena takut disiksa dan menginginkan surga. Itu asma yang salah ya. Hukum yang salah, sistem pengabdian yang salah juga. Ya. Sistem pengabdian yang dilakukan manusia secara primordial, secara mayoritas, itu berorientasi kepada agar murahnya Allah memberikan rezeki. Hampir semua sistem pengabdian itu orientasinya adalah ke masalah rezeki. Agar rezeki murah, agar dosa diampuni. Nah, ini perlu mengilmui ya. Makanya dalam kajian membangun personality kita ada sedikit mengupas tentang ibadah itu kan. Ibadah itu tidak identik dengan menyembah. Ini harus kita sadari. Jadi mengilmui dulu baru mengilmiahi. Sebelum mengilmui apapun dalam bersosial, maka tata aturan Allah dulu yang harus diilmui. Bagaimana tata aturan Allah itu? Nah, ini kelanjutan. Maka saya bilang kelanjutan dari tadi. Tidak logis Allah mencipta, ya, tapi tidak menciptakan tata aturan, nggak logis. Nah, jadi mereka tahu ada yang mencipta, tapi mentok hanya sampai di situ. Tidak memahami bahwa yang mencipta itu juga menciptakan tata aturan, juga menciptakan din, bukan agama ya, awas. Berbeda din dengan agama. Gitu. Kalaupun mereka tahu ada tata aturan pada alam, mereka suka bilang itu hukum alam. Jadi Dinul Qayyim itu ada tata aturan yang bersifat eksistensi. Ya. Kalau menurut sains dan teknologi disebutnya hukum alam, gitu kan. Siapa rupanya menata alam ini? Oke lah, kalau mereka tidak menjumpai penatanya sehingga ada orang yang menjadi ateis gitu kan. Oke lah. Kan ada antecedent dari dinnya itu. Nya itu merupakan antecedent dari Allah. Dan mereka tidak ketemu dengan antecedentnya itu. Nah, kalau terus diusut, nah, ini sampai ke Ibrahim. Jadi insan harus mengilmui din Allah sejak dini guna mengantisipasi asma yang salah, hukum yang salah, dan sistem pengabdian yang salah. Sementara kebanyakan kita tidak pernah mengilmui, hanya sekedar mengikuti saja tanpa tahu dasar-dasarnya sejak awal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.